Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian yang ada di luar sana? Salam sehat selalu untuk kalian dan keluarga. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran matematika di kelas 7. Di pembelajaran kita kali ini, ibu harap kalian sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran kita di bab yang ketiga, yakni tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Kalian juga bisa didampingi oleh modul kalian ya nak, ada di halaman 39 tentang bentuk aljabar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, kompetensi dasar yang lainnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Pengalaman belajar yang diharapkan dapat kalian serap pada pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari variabel, koefisien, konstanta, dan lain-lain. Kalian juga dapat menyelesaikan dan memanfaatkan bentuk aljabar pada permasalahan sehari-hari. Nah, di sini Ibu memunculkan salah satu tokoh saja yang berkaitan dengan aljabar, yakni Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizi. Pada masanya, beliau membahas tentang cara-cara menyelesaikan persamaan-persamaan pada aljabar. Bentuk aljabar dan operasinya. Di peta konsep modul kalian ada beberapa mungkin terlihat lebih ringkas. Ibu membuatnya menjadi 5 bagian utama. Kita akan bahas satu persatu, tetapi tidak semua pada pertemuan kali ini. Oke, kita mengenal lebih jauh tentang bentuk aljabar. Ibu munculkan satu permasalahan di sini. Misalkan Amir membeli 3 buah pensil dan membayar dengan selembar uang 10.000 dan dapat kembali 4.000. Berapa harga satu buah pensil? Nah, kalau sekarang kamu bisa langsung berhitungnya cepat. Oh, 10.000 kurangin aja sama kembaliannya dulu. Berarti ada 6.000. Oh, 6.000 dia dapetin 3 pensil. Berarti 6.000 tinggal kita bagi dengan 3. Sehingga harga sebuah pensilnya sudah diketahui nilainya 2.000. Tapi kalimat panjang seperti ini biasanya akan disajikan dalam bentuk kalimat matematika. Ini yang kita sebut dengan bentuk aljabar. LKS kamu atau modul kamu di halaman 40 ada di sana. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol yang mewakili beberapa hal yang belum diketahui. Nah, di situ. Lalu kita lebih jauh lagi mengenal tentang aljabar. Di dalam aljabar ada 3 istilah utama yang sering muncul, yaitu konstanta, koefisien, dan variabel sebagai pengubah. Nah, di sini bentuk-bentuk aljabar seperti 2A, 3B, dan lain-lain. Yang Ibu ingin tekankan, kita sama-sama perhatikan ini nak. Ada 2A. Nah, 2A ini angka 2 ada di depan huruf A. Angka 2 kita sebut sebagai koefisien, angka yang berada di depan huruf. Nah, hurufnya itu sendiri, si A, nah si A ini kita sebut sebagai variabel atau nilai yang belum diketahui sebagai peubah. Lalu ada yang lain lagi nih, ada min 3B, 7XY, dan lain-lain. Huruf-huruf pada bentuk aljabar ini yang kita sebut dengan variabel atau peubah, nilai yang belum diketahui. Nah, sampai sini kalian bisa tangkap apa itu variabel dan koefisien? Lalu ada nih Bu, di sini ada angka 4, plus 4. Plus 4-nya nggak ada huruf di belakangnya. Berarti 4 ini kita sebut sebagai konstanta atau angka yang berdiri sendiri tanpa ada pendamping variabel di sana. Nah, Ibu harap kalian bisa tangkap ya, Nak. Oke, kita lanjutkan lagi.
kita masuk pada suku tunggal dan suku banyak. Apa sih suku tunggal dan suku banyak? Di sini kalian lihat bentuk gambar si A, AB pangkat 2 dan min 5A pangkat 2 BC pangkat 3 disebut gambar suku 1 atau suku tunggal. Karena didiri koefisien variabel saja. Belum ada plus minus angka dan variabel yang lain. Belum melibatkan variabel koefisien dan konstanta. Ini yang kita sebagai suku tunggal. Bentuk-bentuk aljabar seperti 2P plus 15, 7P pangkat 2 min 10P, dan min 6P pangkat 3 plus 5Q. Ini di suku 2. Nah, kalian perhatikan kembali ya, nak. Ibu tandakan di sini ada 4A. Hanya ada koefisien dan variabel. Lalu 6AB pangkat 2. Ada koefisiennya 6. AB pangkat 2-nya adalah variabel. Bedakan dengan ini. Nah, 2P plus 15. Ada koefisien di depan huruf P, ada huruf P, lalu P-nya sebagai variabel, lalu ada konstanta, ada penghubung tanda hitung di sana, ada tanda plus. Yang ini juga sama, ada tanda min. Di sini pun sama, ada tanda plus. Sehingga min 6P pangkat 3 sebagai suku pertama, lalu 5P ini sebagai suku kedua. Sehingga min 6P pangkat 3 ditambah 5P kita sebut sebagai bentuk aljabar suku 2 atau binom. Beda dengan yang tadi ya nak ya, yang 4A. Lalu min 5A pangkat 2 BC pangkat 3. Bu, ini kan ada A pangkat 2 BC pangkat 3. Kok disebutnya suku tunggal? Karena tidak ada bentuk aljabar lain yang mengiringi. Hanya dia sendiri, min 5A pangkat 3, pangkat 2 BC pangkat 3. Jadi dia dikatakan sebagai bentuk tunggal. Sampai sini Ibu harap kalian paham ya nak. Oke. Nah, Ibu lanjut lagi ke yang bawah nih. Yang bawah ini berkaitan dengan bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku, disebut suku banyak atau polinom. Nih, kita lihat pada I yang pertama. 2A suku pertama, min 5AB suku kedua, 4C suku ketiga. Sehingga karena dia lebih dari 2 suku, kita sebut sebagai suku banyak. Lalu kita lihat I2-nya. Ada P pangkat 3. P pangkat 3 ini sebagai suku yang pertama. Lalu 2P pangkat 2 sebagai suku yang kedua. Lalu ada min 7P sebagai suku yang ketiga. Min 8 sebagai suku yang keempat. Nah, kalau min 8 gak ada variabelnya. Tadi disebut apa? Konstanta. Angka yang berdiri sendiri tanpa diiringi oleh huruf atau alfabet atau yang dikenal dengan variabel. Nah, kalau lebih dari itu, berarti kita tinggal hitung saja ada berapa suku di sana. Oke, bisa ditangkap oleh kalian? Oke, Ibu akan lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, yakni tentang suku sejenis. Nah, kalau tadi kita sudah belajar suku tunggal, suku dua, dan seterusnya. Sekarang ada suku sejenis. Suku sejenis adalah bentuk aljabar yang punya variabel atau pangkat variabelnya sama. Nah, di sini kalian bisa perhatikan. 5A pangkat 2 dan min 7X pangkat 2Y ditambah 3. 5A pangkat 2, 5 disebut koefisien, A disebut sebagai variabel. Min 7X pangkat 2Y plus 3. Min 7-nya adalah koefisien. Dari siapa? Dari variabel X pangkat 2Y. Dan 3 sebagai konstanta. Karena tidak ada variabel yang mengikutinya. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Selebihnya harus sama.